Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba terbang, dan bila yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya dalam sekejap, seperti ular panjang yang fleksibel, menyeret tubuhnya yang ramping melalui dunia yang penuh dengan pilar tinta. Suara tajam dari gesekan bilah pada kolom tinta secara bertahap mendekat. Patriark Kendo menjadi tenang, dan tatapannya mengikuti Kaisar Pedang Changzu saat dia berenang di antara pilar tinta. Tiba-tiba, Patriark Kendo mengangkat pedang besar Zhenyuan, dan saat berikutnya, Patriark Kendo mengerutkan kening. Bilah di tangannya menggesek dengan kuat, dengan mudah menembus kolom tinta, dan dengan mudah mengalahkan bilah kecil yang dipadatkan Kaisar Pedang Changzu. Salah. Leluhur Kendo tiba-tiba mencabut pedang Zhenyuan, dan matanya menyapu dengan cepat. Di depannya, pilar tinta yang tak terhitung jumlahnya hanyalah lapisan kain kasa, sangat tipis sehingga tampaknya dapat meledak dengan satu pukulan. Di balik tul yang tak terhitung jumlahnya, nenek moyang Kendo akhirnya melihat sosok yang terbang di dekat tul sendirian. Tidak menyesal. Nenek moyang Kendo menghentakkan kakinya dengan keras. Kalian bertiga hati-hati, Kaisar Pedang mengejarnya. Setelah 3 orang mendengar berita itu, mereka tidak mengambil hati. Bahkan jika Kaisar Pedang Changzu memiliki 1000 kota, pada dasarnya, dia masih merupakan bagian kecil di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung Tuhan. Dan mereka adalah puncak satria yang diberi makan oleh Mahkamah Agung dengan semua sumber daya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menonjol dari kerumunan. Karena mereka sudah sering bertemu. Dipahami. Sebuah respon sederhana, mengungkapkan ketidakpedulian. Bahkan Qin Yichen, yang mereka kejar, tidak pernah benar-benar mengingatnya, tetapi menganggapnya sebagai misi, dan itu hanya akan menjadi misi. Setelah dimainkan oleh Kaisar Pedang dengan trik kecil, leluhur Kendo tidak terlalu memikirkannya, dan mengejar Kaisar Pedang sampai ke Changzu. Qin Yichen tidak bisa menyelamatkannya, tetapi Kaisar Pedang Changzu, dia bisa menyelamatkannya. Bahkan jika di masa depan, dia dan Mahkamah Agung benar-benar putus, bahkan di masa depan, Kaisar Pedang Changzu akan membencinya selama beberapa dekade. Dia juga harus mengawal Kaisar Pedang Changzu kembali ke Changzu dengan selamat. Kalian semua hati-hati, Kaisar Pedang Changzu bukan orang biasa. Tak satu pun dari ketiganya melakukan upaya khusus untuk menanggapi kata-kata leluhur Kendo itu. Hampir pada saat nenek moyang Kendo mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba Jas Aoyan mengerutkan kening. Dalam persepsinya, sepertinya ada angin sepoi-sepoi yang bertiup. Di penjara gelap tempat metode penjara gelap ini berubah, bagian dalam dan luar benar-benar terisolasi. Ketika metode latihan dilakukan, bahkan Wu Cheng ditelan. Menurut akal sehat, tidak akan ada angin di tempat ini. Kalaupun ada angin, itu hanya bisa berupa gelombang udara yang menggulung selama penerbangan. Tepat ketika Jas Aoyan bingung, cahaya dingin muncul di depannya. Apa? Bahkan pada jarak sedekat itu, pedang itu tidak lebih dari 2 tamparan dari leher Jas Overwind. Jas Aoyan masih merespon tepat waktu, dan energi spiritualnya meledak, langsung menghancurkan semua yang ada di depannya. Jas Aoyan melihat pemandangan di depannya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa hal, jangan datang kepadaku dengan arogan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Setelah ancaman seperti itu, Jas Aoyan berpikir bahwa Kaisar Pedang akan mundur meskipun ada kesulitan. Bagaimanapun, raungan rendah ini bukan hanya raungan sederhana. Bersama dengan suaranya, ada juga ledakan napas. Hampir seketika, semua pedang yang tadi disergap diremukkan oleh Jas Aoyan. Ini adalah kekuatan tingkat Satria Puncak. Hanya perlu satu pemikiran untuk menghancurkan apa yang tampaknya tidak dapat dihancurkan di dunia fana. Bahkan bidang bintang di bawah kaki Anda tidak dapat dihancurkan di depan Ksatria Puncak. Inilah Ksatria Templar yang sebenarnya. Mereka memiliki kekuatan yang kuat dan kesetiaan yang cukup. Hanya orang-orang dengan level ini yang dapat dianggap sebagai Ksatria. Dengan tes pertama Jas Aoyan, Kaisar Pedang Changzu, yang berada di belakangnya, sudah merasakan tekanan. Aku tidak menyangka orang-orang ini tidak banyak muncul di hari kerja. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu kuat? Sword Sovereign benar-benar tidak bisa mengerti. Mereka sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi mereka tidak mau menghabiskan lebih banyak waktu di alam abadi. Apakah kultivasi diri benar-benar masuk akal? Kaisar Pedang Changzu menggelengkan kepalanya, membuang pikiran yang tidak pantas ini dari benaknya. Baru kemudian dia fokus pada lawan di depannya. Orang ini, sekarang dia harus mencoba untuk mengalahkan, tidak peduli berapa biayanya. Hanya setelah melakukan ini, Kaisar Pedang Changzu dapat memastikan bahwa Qin Yichen memiliki cukup waktu untuk mundur. Adapun dirinya sendiri, Kaisar Pedang Changzu memiliki keberanian untuk datang sendiri dan siap. Dengan pedang di hatiku, aku akan melemparkan Changlong yang membunuh dewa, Stegosaurus, Xian. Kaisar Pedang sama sekali tidak memikirkan banyak hal mewah, dan itu adalah langkah besar. Di bawah kendali pikirannya, bila pedang yang tak terhitung jumlahnya datang ke tempat mereka seharusnya tiba, dan seekor naga biru yang dipadatkan oleh pedang itu bergoyang dengan santai.
Kaisar Pedang menginjak bagian atas kepala Stegosaurus dan mengeluarkan raungan rendah. Pergi dengan. Stegosaurus lebih dari 2 kali lebih cepat dari pedang itu sendiri. Ada suara bilah pedang yang bertabrakan, seperti genderang perang untuk Kaisar Pedang. Jas Awin tiba-tiba menoleh. Dia bahkan tidak melihat tindakan Kaisar Pedang Changzu, tapi sekarang, dia harus menghadapinya. Setelah bilah tajam dikumpulkan, tidak hanya bilah yang tumpang tindih, tetapi setiap pedang memainkan peran terbesarnya di bawah desain yang indah. Sama seperti otot naga itu sendiri, tubuh Stegosaurus ini menjadi sangat fleksibel. Terdengar suara dentingan pisau tajam, yang membuat hati Jas Awin sangat waspada. Karena pihak lain tidak menyembunyikan penampilan trik ini sama sekali, itu berarti kekuatan trik ini sudah cukup, dan bahkan tidak perlu disembunyikan. Kamu pergi dulu, dan aku akan datang menemui pria bodoh ini. Setelah dia selesai berbicara, Jas Awin berhenti. Dia bahkan tidak menggunakan napasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya membawa lengannya dan terlihat tenang. Karena kamu sangat ingin menemukan kematian, maka aku akan memenuhimu. Aku sudah menunggu ksatria abadi diam di dunia ini begitu lama sehingga kucing atau anjing manapun berani berteriak di depan kita. Aku akan menikahmu dengan pisau hari ini. Saat Jas Awin membuka tangannya, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan bahkan banyak pilar tinta runtuh karena distorsi ruang. Kaisar Pedang Changzu memandang Jas Awin yang telah berhenti, dan tanpa sadar mengangkat senyum di sudut mulutnya. Memang, para ksatria ini sudah terlalu lama diam. Namun, merekalah yang berpuas diri begitu lama sehingga mereka lupa bahwa di dunia ini, mereka selalu berlayar melawan arus, dan jika mereka tidak maju, mereka akan mundur. Mengaum. Dengan auman Stegosaurus, ia bertabrakan dengan pusaran ruang terbesar.